Shalom, Bapak Ibu, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang akan kami pelajari untuk dilakukan, bukan sekedar menambah pengetahuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema hari ini, Rabu 27 Juli 2022 adalah berdoa dengan tekun dan gigih, dengan bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 11 ayat 5-8. Demikianlah firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut. Perumpamaan apakah yang Yesus sampaikan untuk memberi pemahaman kepada murid-muridnya dan kita semua? Perumpamaan tentang jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Apa yang terjadi jika kita melakukannya? Yang terjadi, lanjut Yesus, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Melalui perumpamaan ini, Kristus menggugah dan mendorong kita agar selalu tekun, giat, dan terus-menerus berdoa. Di ujung ketekunan dan kegigihan pasti akan jauh lebih baik dan berhasil. Dia memberikan perumpamaan ini dengan maksud sama dengan yang diberikannya. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini tidak berarti bahwa Allah dapat digerakkan untuk bertindak dengan ketekunan atau kegigihan kita. Kita tidak bisa mengganggu Allah, dan dengan bersikap demikian pun, kita tidak akan mengubah rencana dan tujuannya. Dengan kegigihan, mungkin kita tidak bisa berhasil dengan manusia karena mereka tidak senang akan hal itu. Tapi, kita bisa berhasil dengan Allah karena Dia senang akan hal tersebut. Karena Allah suka dengan kegigihan dan giat kita membangun relasi dengannya. Selain itu, dari perumpamaan yang Yesus sampaikan di atas, sedikitnya ada 6 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan dengan keyakinan dan keberanian. Yang kedua, kita datang untuk meminta apa yang diperlukan, bukan apa yang diinginkan. Yang ketiga, kita datang untuk orang lain juga, bukan hanya untuk diri sendiri. Yang keempat, dalam kesusahan kita, datang kepada Tuhan bukan yang lain. Yang kelima, jangan panik ketika datang hal tidak terduga dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan lewat doa dan baca firman Tuhan. Yang keenam, kita harus terus-menerus berdoa dengan tekun dan gigih sambil memegang janji Tuhan. Percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menjawab. Amin. Apakah komitmen kita untuk dilakukan? Yang pertama, kita harus tekun, gigih, giat, dan rajin berdoa meskipun keadaan belum berubah. Tetap percaya bahwa di balik hujan ada pelangi menanti. Yang kedua, belajar mempercayai Allah di saat situasi, kondisi, dan keadaan susah dan sulit sekalipun. Sebab
hidup kita berada di bawah kendali dan kedaulatan Allah. Yang ketiga, kita menanti-nantikan janji Tuhan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Yang keempat, mempraktekkan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman, agar memberi diri menjadi seorang murid Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini memberikan kepada kami pengajaran bagaimana harus bersikap dalam berdoa. Roh Kudus, mampukan kami melakukan apa yang menjadi komitmen kami. Berdoa bagi setiap orang yang mengikuti 4M hari ini, dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka dengan firman dan kuasa-Mu. Kiranya mereka mengalami kuasa, kasih dan kebenaran Allah yang membuat mereka semakin terarah kepadamu. Berkatilah dan pulihkanlah rumah tangga umat-Mu. Berkatilah pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Berkatilah yang sakit dengan kekuatan dan kesembuhan. Berkatilah gereja-Mu, para pelayan, para jemaat, agar persekutuan kami rukun, indah, baik, dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.